Selamat siang saudara-saudariku yang terkasih. Welcome back into Patrice Allegro Channel. Saya akan mengajak kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang predestinasi versus John Calvin dan Thomas Aquinas. Jadi kita sudah pada bagian yang ke berapa ya? Keempat kah? Pada bagian yang sudah 3 bagian yang kita lihat. Sekarang kita lihat bagian yang keempat. Oke. Bagian ini tentang predestinasi, teleologi dan tata moral. Ya, teleologi itu maksudnya sesuatu yang tujuan dan aturan moral, aturan untuk bertindak menuju tujuan itu. Nah, teleologi dan tata moral menuju kebaikan atau demi kemuliaan. Jadi Aquinas itu menuju kebaikan, Calvin itu demi kemuliaan. Ya. Pertanyaan tentang predestinasi tidak bisa dilepaskan dari arah tujuan akhir atau telos. Nah, dari situ muncul kata teleologi dan struktur moral dari dunia ini. Struktur moral itu apa sih? Segala hal yang mengait dengan kebaikan. Bagaimana berbuat sesuatu demi kebaikan. Apa yang baik dan yang harus dikejar. Dalam hal ini benturan antara Aquinas dan Calvin semakin nyata ya. Benturan, clash. Mereka tidak hanya berbeda dalam cara pandang tentang kehendak Allah dan kebebasan manusia, tetapi juga dalam makna akhir dari keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan itu tujuannya apa sih? Ya, keselamatan manusia dan struktur nilai yang menopang dunia ciptaan. Apa yang berharga yang menopang dunia ciptaan ini? Nah, apakah manusia ditentukan untuk bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan kekal, ataukah dia dijadikan alat, instrumen untuk memperlihatkan kemuliaan Allah, baik dalam keselamatan maupun dalam kebinasaan? Disinilah kita menyaksikan dua paradigma teleologis yang tidak saling bertemu, lain sama sekali. Mari kita lihat dari Aquinas. Teleologi ciptaan itu menuju pada beatitudo. Tujuan ciptaan adalah kebahagiaan, beatitudo. Dalam metafisika Aquinas, seluruh ciptaan diarahkan oleh Allah sebagai causa finalis, penyebab tujuan. Tuhan menciptakan bukan untuk mempermainkan, melainkan untuk menyempurnakan makhluknya dalam relasi cinta dan kebahagiaan. Manusia dipanggil untuk mencapai kebahagiaan, beatitudo, kebahagiaan kekal, atau lebih spesifik, kebahagiaan kekal dalam kontemplasi akan Allah yang merupakan tujuan sejati dari eksistensinya, keberadaannya. Tujuan keberadaan kita ini kebahagiaan kekal kan. Finis ultimus humanae vitae est beatitudo in visione Dei. Ya. Finis ultimus humanae vitae est beatitudo in visione Dei. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan dalam memandang Allah. Karena itu dalam sistem Aquinas ini, predestinasi tidak hanya berkaitan dengan status individual, selamat atau binasa, tetapi juga menyangkut tatanan moral dan rasional dunia ini. Allah adalah lex eterna, hukum kekal, yang menciptakan tata moral yang objektif melalui hukum kodrat, namanya lex naturalis, dan hukum ilahi, lex divina. Jadi ada lex naturalis, itu misalnya hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi. Ada lex divina, seperti 10 perintah Allah. Nah, predestinasi dalam kerangka ini tidak meniadakan norma moral, melainkan mendukungnya. Kehidupan manusia bermoral adalah jalan menuju kesatuan dengan tujuan finalnya, bukan panggung ilusi dari skenario yang sudah ditentukan. Bukan sekedar boneka pencet yang menunggu dipencet Tuhan. No. Jadi tatanan dunia ini bukan teater dari kehendak ilahi yang tidak terselami, melainkan semesta yang terstruktur secara rasional dan etis. Tempat manusia dapat mengenali dan menanggapi panggilan keselamatannya, persatuan sejati. By the meanwhile, Calvin, tata moral sebagai ekspresi kemuliaan ilahi. Calvin ini terlalu mengangkat kemuliaan Tuhan sampai akhirnya merendahkan manusia. Calvin meletakkan tujuan tertinggi dari segala sesuatu bukan pada beatitudo manusia, melainkan pada kemuliaan Allah, gloria Dei. Jadi manusia ini tidak berharga sama sekali. Antropologi yang pesimistik.
Predestinasi tidak diarahkan pada penyempurnaan makhluk, tetap akan bejat total, melainkan pada manifestasi mutlak dari atribut ilahi, baik belas kasih maupun keadilan. Institutnya dia menulis seperti ini: God has appointed the reprobate to eternal damnation, to the praise of his justice, and the elect to the eternal life, to the praise of his mercy. Terlalu apa ya, just kayak hakim begitu, vonis, hakim yang memvonis. Jadi keselamatan dan kebinasaan sama-sama berfungsi sebagai alat untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Bayangkan, ini monster atau apa ini? Tidak ada hierarki nilai moral di luar dari apa yang didekretkan Allah. Moralitas bukanlah partisipasi dalam hukum kodrati atau struktur finalitas, melainkan perintah yang valid karena berasal dari Tuhan, bukan karena rasional atau tertanam dalam kodrat makhluk. Jadi bagi Calvin, kita tidak boleh berbohong karena Tuhan bilang kita tidak boleh berbohong, bukan karena kita tidak boleh berbohong karena berbohong itu tidak baik, ya. Dan ini menimbulkan implikasi serius. Tindakan baik tidak diarahkan pada kebahagiaan kodrati atau supernatural, tetapi hanya sebagai konfirmasi bahwa seseorang adalah bagian dari yang terpilih. Sebaliknya, hidup berdosa hanya menjadi cermin keadilan Allah yang menghukum. Jadi agak ironis ya ketika para pendeta Calvinis menyerukan pertobatan. Tidak perlu, karena kamu kan sudah dipredestinasi untuk itu, jatuh dalam kesalahan. Jadi paradigma seperti ini, John Calvin ini memunculkan semacam fatalisme moral. Jika tidak secara praktis ya, maka secara ontologis sebenarnya. Kalau dalam praktiknya tidak, dalam keberadaannya sebenarnya adalah fatal secara moral. Artinya tata nilai-nilai yang baik, yang benar itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya pada dekret dari Tuhan itu. Maka teologi moral kehilangan daya normatif universal karena semuanya dikembalikan pada kehendak ilahi yang mutlak, bukan kebaikan objektif yang dapat dikenali oleh akal budi. Saya membayangkan bagaimana ya pendeta-pendeta reformat Calvinis mempertimbangkan etika artificial intelligence. Ya, mereka kan sudah mulai sibuk bicara tentang Patrice Allegro pakai bantuan AI. Saya mau tahu bagaimana prinsip teologi moral reformat Calvinis terhadap apa? Padahal mereka sendiri sebenarnya adalah AI-nya Tuhan kan? Gitu. Nah, mari kita lihat perbandingan teologis dan moralnya. Kita bandingkan ya, head to head. Bagi Aquinas, tujuan akhir manusia itu beatitudo, kebahagiaan kekal dalam persatuan dengan Allah. Sementara bagi Calvin, itu kemuliaan Allah. Tujuan akhir manusia itu kemuliaan Allah, baik dalam keselamatan maupun dalam kebinasan. Jadi you masuk neraka juga, Allah dimuliakan karena you masuk neraka. Bagus. Kemudian fungsi tatanan moral, jalan menuju tujuan akhir dan partisipasi dalam hukum ilahi. Sementara bagi Calvin, konfirmasi dari status predestinasi yang telah ditentukan. Jadi kamu hanya klik nyambung dengan pencet yang tadi itu. Kemudian dasar nilai moralnya, Aquinas itu rasional dan kodrati, partisipasi dalam hukum abadi, lex eterna. Sementara Calvin, dasar nilai moral itu ditetapkan oleh kehendak Allah tanpa dasar rasional intrinsik. Maka jangan heran kalau Protestan datang dan menuduh orang Katolik, jangan membuat patung, karena ayatnya menulis jangan membuat patung. Tapi mereka tidak mampu menjelaskan kenapa patung itu buruk. Pokoknya jangan buat patung karena Tuhan bilang jangan buat patung. Bodohnya Calvin di situ. Nah, pandangan tentang dunia, tatanan kosmik yang rasional dan tertib. Ya, rasional dan tertib. Sementara Calvin, pandangan dunia itu hanya panggung untuk deklarasi atribut Allah yang tak terselami. Jadi pendeta-pendeta reform Calvinis itu hanya bonekanya Tuhan Calvin. Mereka diatur-atur untuk dipredestinasi untuk menyerang ad hominem kepada Patrice Allegro. Mereka sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu marah terhadap mereka, karena mereka hanya menjalankan predestinasi dari Tuhan mereka, Tuhan Calvinnya yang mereka anut itu.
Kemudian ada ini pandangan tentang dunia ya, cuma panggung untuk deklarasi atribut Allah yang tidak terselami. Nah, implikasi rohani, implikasi spiritualnya, konsekuensi spiritualnya, bagi Aquinas ada dorongan untuk pertobatan dan harapan akan penyempurnaan. Sementara bagi Calvin, potensi keputusasaan atau antinomianisme tersembunyi. Tidak mau taat hukum, random saja, tidak ada aturan, pokoknya baku naik sembarang. Ya kan? Sampai sini tahu bahwa Calvin memang mengajarkan baku naik sembarang. Jadi kita sampai pada benturan yang paling esensial. Bagi Aquinas, keselamatan adalah pemenuhan tujuan kodrat dan rahmat secara integral, sedangkan bagi Calvin, keselamatan dan kutukan adalah sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan secara mutlak, bahkan ketika itu melampaui rasionalitas atau keadilan manusia. Ya. Yang satu melihat dunia sebagai ordo amoris, ini Aquinas, tatanan cinta yang rasional. Yang lain, Calvin, melihat dunia sebagai ordo gloriae, tatanan kemuliaan ilahi yang misterius dan tak terjangkau. Ingat, kosakata yang digunakan oleh para pendeta itulah kosakata dari Tuhan mereka. Ya. Kosakata, ya itu maksudnya ada terhubung secara tanpa sadar ya. Ya, seorang yang sekarang kan menyerang Patrice Allegro di sosial media itu kan pendeta-pendeta reformed yang Calvinis itu. Nah, kosakata apa yang keluar dari mulut mereka itu adalah kosakata Tuhan mereka. Itu menggambarkan Tuhannya Calvin sebenarnya, ya kan? Ya kan? Ordo glorie, supaya Tuhan dimuliakan, Patrice Allegro harus diolok-olok, dihina-hina supaya Tuhannya bisa mulia. Atau dengan kata gereja Katolik harus diolok-olok supaya Tuhannya Calvin bisa menjadi agung. No, ordo amoris menurut Aquinas, ordo glorie menurut Calvin. Tuhannya Calvin itu seolah-olah Tuhan yang haus kekuasaannya. Ya, dan Protestan sebenarnya timbul karena haus kekuasaan ya. Silahkan bantah pernyataan saya. Protestantisme timbul karena kehausan akan kekuasaan, dan Tuhan digambarkan itu proyeksi dari Tuhannya Calvin Luther Swing itu Tuhan yang haus kemuliaan. Tuhan kamu haus kemuliaan. Bagian yang berikut, kelima ya, dan soal epistemologi dan problema kepastian. Ya, jadi bagaimana instrumen mengenal kebenaran, cara mencapai kebenaran itu seperti apa. Bagi Aquinas itu misteri yang menenangkan. Tuhan itu misteri yang menenangkan kebenaran itu. Sementara Calvin itu dekret yang menghantui, ketetapan yang menghantui kita. Apakah saya ditetapkan untuk binasa atau ke surga ya? Bagaimana cara saya mengetahuinya ya? Dengan berdoa Bapa kami dan Salam Maria jangan, karena Salam Maria pasti dikutuk. Setelah membahas fondasi metafisika, kehendak ilahi, antropologi, dan tujuan akhir, kita sampai pada konsekuensi praktis dan eksistensial yang sangat menentukan. Bisakah manusia mengetahui dirinya termasuk dalam predestinasi? Dan jika tidak, bagaimana dia hidup di hadapan misteri ilahi yang menentukannya secara kekal? Pertanyaan ini membawa kita pada epistemologi predestinasi. Bagaimana kita tahu bahwa kita dipredestinasi? Yaitu cara mengetahui dan menanggapi predestinasi secara sadar. Sekali lagi, Aquinas dan Calvin berdiri pada dua poros yang berbeda. Satu bersandar pada rasionalitas analogis dan kepercayaan pada rahmat objektif. Yang satunya lagi, Calvin, menekankan kesaksian subjektif dan pengalaman batin yang rawan ambiguitas. Tidak heran kalau setiap pendeta mengatakan saya tidak percaya itu, saya tidak percaya itu. MBM dan bahasa DN selalu begitu kan. Saya pikir, saya ini, saya tidak mau, saya itu. Kesaksian subjektif dan pengalaman batin yang rawan ambiguitas. Sementara, mari kita lihat yang pertama, Aquinas itu pengetahuan analogis dan kepastian melalui gereja. Bagi Aquinas, Allah adalah misteri yang dapat menegaskan jaminan keselamatan, justru membuka pintu kecemasan yang tidak kunjung akhir. Ya, jadi inilah predestinasi dalam perspektif filsafat Aquinas dan Calvin dalam dua wajah ilahi, dua wajah yang sebenarnya saling bertentangan. Nah, mari kita lihat konsekuensi historis dan filsafat sosial. Ini sudah mulai, tadi kita masih melayang-layang, sekarang kita mencoba membumi antara keselarasan kosmis dan mesin takdir. Jadi Aquinas keselarasan kosmis, Calvin itu mesin takdir.
Filsafat ya tidak berhenti pada doktrin, ya selalu menuntut apa artinya bagi dunia nyata. Nah, dalam konteks predestinasi, perbedaan antara Aquinas dan Calvin bukan hanya soal spekulasi metafisis, tapi juga melahirkan implikasi sosial, historis, dan antropologi yang luas. Cara suatu masyarakat memandang Tuhan dan manusia akan membentuk cara dia menyusun sistem politik, etika, pendidikan, bahkan sains. Jadi sejarah memberi kesaksian bahwa pandangan Aquinas dan Calvin ini menghasilkan dua tradisi yang sangat berbeda dalam membentuk wajah peradaban Barat. Mari kita lihat tradisi Thomistik. Ada keselarasan alam, martabat manusia, dan rasionalitas sosial. Pemikiran Aquinas ini menjadi fondasi humanisme Kristen, yaitu pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei, dan dipanggil untuk mencapai kesempurnaan melalui rahmat dan kebajikan. Implikasi sosial ini cukup besar. Politik dan hukum alam, untuk politik dan hukum alam, karena akal budi mampu mengenali lex naturalis, hukum alam itu, maka masyarakat bisa dibangun di atas dasar hukum kodrati, yang berdasarkan berlaku hukum alamnya ini. Prinsip-prinsip keadilan, hak milik, keutamaan moral, itu bukan sekedar putus kah? Oh, ini ada gangguan di sini. Oh. Jadi tradisi Thomistik, politik dan hukum alam, karena akal budi mampu mengenali lex naturalis, maka masyarakat dapat dibangun atas dasar hukum kodrati. Prinsip-prinsip keadilan, hak milik, keutamaan moral, dan tatanan sosial rasional memiliki fondasi objektif. Kemudian dari etika publik, kehidupan bermoral bukan sekedar ekspresi iman pribadi, tetapi kontribusi manusia terhadap keteraturan kosmos dan kehendak Allah. Soal pendidikan dan kebudayaan ini didorong oleh keyakinan bahwa akal manusia dapat menyingkap realitas. Tradisi Thomistik mendorong rasionalitas ilmiah, pendidikan liberal arts, dan sintesis iman dan akal. Soal gereja dan masyarakat, gereja berperan sebagai penjaga rahmat dan kebenaran moral, tetapi tidak memonopoli pengetahuan. Negara memiliki otonomi tertentu sejauh berjalan dalam terang hukum kodrati. Maka sistem predestinasi Aquinas tidak melahirkan determinisme, melainkan ordo amoris, tatanan cinta yang rasional, di mana manusia meskipun lemah tetap bermartabat dan bertanggung jawab. Bisa nggak? Oke, ternyata bisa. Tadi kenapa terputus lah? Oke, lanjut. Nah, saudara-saudariku, setelah saya break dan minum kopi, mari kita lihat dari tradisi Calvinis. Tradisi Calvinis, ya. Calvin, where are you now? Okay, this one is Calvin. No. Which is Calvin? Kita cari Calvin dulu. Okay, this is Calvin. Calvin itu udah muncul kembali dalam bentuk Patrice Legel. Ya, determinisme sosial, kerja itu sebagai bukti, dan dualisme ilahi manusiawi, ilahi insani. Nah, dalam tradisi Calvinis, pemahaman predestinasi sebagai dekret absolut membawa implikasi serius bagi relasi sosial dan budaya. Ya. Dalam bidang ekonomi dan pekerjaan, kita ingat Max Weber itu mencatat dalam The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Dia mencatat bahwa ketidakpastian akan status keselamatan itu mendorong kaum Calvinis untuk mencari tanda pemilihan alam melalui keberhasilan ekonomi dan etos kerja ekstrim. Jadi, kerja bukan lagi partisipasi dalam tatanan kosmik, melainkan indikator spiritual, petunjuk rohani bahwa kamu terpilih. Dalam bidang politik dan teokrasi, di komunitas Calvinis awal seperti di Jenewa, Swiss,
negara itu dilihat sebagai instrumen pelaksanaan kehendak Allah. Dan hal ini melahirkan bentuk teokrasi disipliner, di mana kebebasan pribadi tunduk pada penilaian kolektif tentang tanda-tanda pemilihan election. Dalam bidang sains dan determinisme, hilangnya telos, tujuan dalam ciptaan itu, membuka jalan bagi mekanisme deterministik dalam sains dan filsafat. Tanpa orientasi pada tujuan final, dunia menjadi mekanisme yang bergerak sesuai dekret, bukan tatanan yang menuju kebaikan. Nah, dalam bidang antropologi sosial, dengan asumsi bahwa manusia terbagi secara mutlak antara terpilih dan terkutuk, masyarakat mudah tergelincir pada polaritas moral kita versus mereka yang dapat melegitimasi eksklusi sosial dan religius. Perhatikan khotbah-khotbah dari para pendeta reformat Calvinis, persis kita mereka. Jadi walaupun niatnya adalah menegaskan kemuliaan Allah, sistem predestinasi Calvinis justru mengancam integritas tanggung jawab manusia, dan dalam praktek sosialnya bisa berujung pada alienasi, keterasingan, ketakutan, dan kecurigaan terhadap sesama. Mari kita lihat perbandingan konsekuensi sosial dan historis. Etika kerja bagi Aquinas itu kehidupan bermoral sebagai partisipasi dalam ordo amoris. Sementara bagi Calvin, kerja sebagai tanda pemilihan, pembuktian spiritual. Politiknya Aquinas itu tatanan sosial dan rasional berdasarkan hukum kodrati, sementara Calvin teokrasi lokal, potensi moralistik dan otoriter. Ekonomi, kerja sebagai pelayanan dan pemenuhan kodrat, kemajuan Calvin, kemajuan ekonomi sebagai refleksi anugerah ilahi. Nah, dari sini kenapa berkembang the gospel of prosperity, teologi kemakmuran, Injil kemakmuran. Kemudian pandangan dunia teleologis dan hierarkis, bersifat partisipatif, sementara Calvinis itu mekanistik, berorientasi pada kehendak ilahi yang mutlak. Relasi antar manusia Thomistik ini ada martabat universal berdasarkan imago Dei. Sementara kenapa para pendeta reformat Calvinis itu suka maki-maki? Karena ada polarisasi moral berdasarkan status elektif. Ini harus kita pahami. Kenapa para pendeta Calvinis reformat itu tampil menyiapkan beberapa menit sekedar untuk memaki-maki orang lain sebelum mengajar. Relasi gereja dan masyarakat, gereja sebagai penuntun moral dan sakramental, sementara bagi mereka gereja itu komunitas eksklusif dari para terpilih. Jadi tidak heran kalau mereka merasa eksklusif, lalu memaki-maki orang lain karena ada polarisasi moral, lalu berpikir subjektif. Saya akan terus melawan gereja sampai Yesus datang, begitu. Yo. Nah, sebagai penutup saudara-saudaraku, bisa dikatakan bahwa predestinasi tidak berhenti di menara gading teologis. Dia meresap ke dalam jantung peradaban, civilization. Aquinas membangun dunia di mana manusia diajak untuk mengenal dan mencintai Allah melalui keteraturan ciptaan. Calvin dengan semangat membara membangun teologi yang kuat dan tegas, tapi menanam benih bagi dunia yang semakin terlepas dari finalitas ilahi dan semakin cemas dalam mencari bukti keselamatan di dalam sejarah yang dingin dan netral. Karena kecemasan itu, maka jangan heran kalau pendeta-pendeta reformat Calvinis itu terus-menerus menyerang gereja Katolik, karena mereka mau mendapatkan kepastian. Ya, itu kenapa mereka getol menyerang Patrus Allegro, itu karena itu. Jadi mari kita lihat kesimpulan filosofis sekaligus evaluasi kritis ya, antara ordo amoris dan ordo voluntas absolut, dekret absolut. Perdebatan antara Thomas dan Calvin, Aquinas dan Calvin, Thomas dan John, tentang predestinasi ini bukanlah sekedar pertikaian atas tafsir kitab suci atau perbedaan gaya pastoral. No, sesuatu yang lebih mendalam dari situ. Yang sesungguhnya terjadi adalah pertarungan antara dua paradigma metafisika dan antropologi yang menjelma menjadi dua wajah tentang Tuhan dan dua cara memandang martabat manusia. Silakan pilih. Aquinas dan jalan keteraturan cinta, ordo amoris. Aquinas mewariskan kepada kita suatu pandangan yang menyatukan antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, antara kehendak ilahi dan rasionalitas ciptaan, antara rahmat dan kodrat.
Predestinasi dalam terang metafisika partisipasi adalah pengaturan ilahi yang tidak menghancurkan kodrat manusia, tetapi justru menyempurnakannya. Gratia non tolit naturam sed brevisit. Allah bukanlah tiran metafisis, melainkan causa bonitatis, penyebab kebaikan. Sebab segala kebaikan, ya, causa bonitatis maksudnya sebab dari segala kebaikan yang menarik makhluk menuju kesempurnaan mereka. Ya, kita ini diangkat supaya sempurna kan, dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus kan ketika bangkit dari kubur. Ya. Dalam sistem ini, sistem Aquinas ini, iman tidak terpisah dari akal dan pengharapan akan keselamatan tidak dipisahkan dari usaha moral dan kehidupan sakramental. Ketegangan antara rahmat dan kebebasan tetap ada, tetapi dijaga dalam keseimbangan yang mendalam oleh struktur filsafat realis yang terbuka pada misteri ilahi. Ya. Sementara Calvin dan jalan dekrit yang mengguncang. Kalau Aquinas dengan Ordo Amoris, Calvin dengan Ordo Gloriae. Bahkan kau masuk neraka pun itu demi kemuliaan Tuhan. Calvin dalam upayanya menegaskan supremasi Allah dan radikalitas rahmat. Rahmat itu bisa memperkosa. Tuhan memperkosa kamu dengan rahmatnya. Itu kan namanya apa? Irresistible grace. Jadi kata memperkosa memang keras, tapi itu tanpa konsen manusia. Ya. Kata-kata ini memang tegas ya. Orang kadang-kadang menyembunyikan irresistible grace, itu bahasa Indonesianya perkosaan, rahmat memperkosa. Ya. Calvin ini membangun sistem yang konsisten secara logis, tetapi mengorbankan koherensi metafisik dan kedalaman antropologi. Allah menjadi kehendak absolut yang tidak tunduk pada rasionalitas moral atau tujuan final selain kemuliaannya sendiri. Tuhan tidak peduli dia ambil Maria, paksa dia jadi bunda. Tidak mau, dia harus ikut. Ya, demi kemuliaan saya. Bayangkan. Jadi bukan soal ketaatan Maria, tapi soal kehendak Allah. Makanya kenapa mereka mati-matian menolak Maria itu karena itu. Mereka mau mengagungkan kemuliaan Tuhannya, itu Tuhan sombong, Tuhan haus kekuasaan. Tuhannya Calvin maksudnya. Karena refleksinya timbul dari pertentangan, penolakan terhadap otoritas, kehausan akan kekuasaan. Dia merasa harus tunduk kepada gereja, dia mengangkat dirinya sendiri, menggambarkan Tuhan sebagai yang sebenarnya proyeksi dirinya sendiri juga. Kurang objektif sebenarnya Calvin. Nah, predestinasi dalam sistem Calvin memang menghibur sebagian orang yang merasa pasti terpilih, seperti pendeta-pendetanya. Tetapi juga menciptakan krisis eksistensial bagi mereka yang tidak pernah bisa yakin. Sistem ini menggugurkan tatanan moral sebagai jalan keselamatan dan menundukkan dunia kepada bayang-bayang kehendak yang tidak dapat ditebak dan tidak dapat digugat, alias kuah kosong. Kita hidup ini kuah kosong. Tuhan yang makan daging semua. Tuhan son bagi daging. Nah, kita beri evaluasi kritik ya, filosofis. Kalau kita menilai dari perspektif filsafat realis dan etika rasional, sistem Aquinas memiliki koherensi ontologis, moral, dan antropologis yang jauh lebih stabil. Ya. Dia menjunjung tinggi integritas manusia tanpa melemahkan kedaulatan Allah. Dia memungkinkan relasi cinta antara pencipta dan ciptaan, bukan dominasi unilateral dari kehendak misterius. Tidak ada irresistible grace, tidak ada pemerkosaan rahmat, tidak ada. Calvin meskipun tegas dan konsisten membawa teologi ke jurang fideisme, di mana kehendak Allah tidak bisa lagi dipahami sebagai bonum, sesuatu yang baik, tetapi hanya sebagai potestas, kekuasaan. Makanya saya bilang Calvin itu haus kekuasaan dong. Ya. Kehendak Allah itu bukan lagi bonum, tapi potestas. Ini bukan hanya mengguncang gambaran tentang Allah sebagai cinta, tetapi juga meniadakan dasar filosofis bagi dialog iman dan akal. Ya, saudara-saudara. Jadi pada akhirnya kita tidak hanya dihadapkan pada dua teori tentang predestinasi, melainkan dua pilihan tentang bagaimana kita ingin hidup di hadapan Allah. Di hadapan Allah Aquinas,
Kita adalah anak-anak yang diangkat ke dalam misteri cintanya, yang berjalan di dalam rahmat melalui akal dan kehendak bebas yang dipulihkan. Di hadapan Allahnya Calvin, kita adalah makhluk yang dipilah sejak kekekalan. Tuhan pakai pengaya. Kita ini di pengaya, lalu yang tidak terpilih terlempar keluar. Dan hanya dapat berharap telah menjadi bagian dari mereka yang tidak tertolak. So said ya Allahnya Calvin. Monster. Satu sistem membuka harapan, Aquinas, dalam partisipasi akan kebaikan. Yang lain, Calvin meninggalkan kita dalam teka-teki dekret yang tidak dapat ditembus. Maka bagi mereka yang tetap percaya bahwa Tuhan adalah kebaikan itu sendiri, dan bahwa manusia diciptakan untuk mengenal, mencintai, dan bersatu dengannya, jalan Aquinas dengan segala kerendahan hati dan kebijaksanaannya tetap lebih selaras dengan terang akal dan terang wahyu. Kalau Calvin, kalau you mau jadi boneka pencet, silahkan ikut arahnya Calvin. You akan duduk di pencet-pencet terus, trak cek. Makanya Pantas Allegro Oblusi kejang-kejang di sana. Itu karena memposisikan diri sebagai dipencet. Deus non est tyrannus voluntatis, sed ordo amoris. Tuhan bukanlah tiran kehendak, tetapi tatanan cinta. Itu. Ya, terima kasih. Hal yang menarik adalah saya mau mencoba mengajak kita, meskipun ini hanya pengamatan yang kuasi ilmiah, tapi mari kita lihat dalam konteks Nusa Tenggara Timur sebagai cermin dua teologi. Saya ini orang TT ya, kita sama-sama orang TT. Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyimpan jejak historis dari perjumpaan dua sistem religius besar, Protestantisme Calvinis yang dibawa oleh Zending Belanda, dan Katolik dari Roma yang Thomistik yang diwariskan oleh misi Portugis dan kemudian misionaris SPD. SPD, apa kabar? Wilayah ini menyediakan laboratorium hidup untuk menilai secara sosial dan kultural bagaimana teologi predestinasi membentuk habitus masyarakat. Ya kan? Saudara-saudara, mari kita lihat Flores dan lingkup Katolik, spiritualitas partisipatif dan keadapan komunal. Wilayah Flores termasuk Lembata, Adonara, sampai di ya sebagian deretan pulau-pulau atas lah, pulau-pulau utara ya, adalah jantung Katolik Indonesia dengan akar misi Katolik sejak abad ke-16 dan penguatan kembali melalui SPD sejak akhir abad ke-19. Di sini kita melihat etos kolektif yang kuat, gotong royong, komunitas basis, semangat pendidikan berbasis tarekat Katolik, sambut baru, pesta, masuk minta pesta, permandian pesta, penguatan pesta, nikah pesta, mati pesta juga. Kehadiran lembaga sosial karitatif, sekolah Katolik, rumah sakit misi, koperasi petani yang tidak semata-mata bersifat administratif tapi berakar dalam teologi rahmat dan perbuatan baik sebagai partisipasi dalam keselamatan. Kemudian ada perkembangan ekonomi relatif lebih stabil. Ya relatif ya saya bilang. Deretan utara dari Kepulauan NTT itu relatif lebih stabil. Meski tetap tergolong daerah tertinggal, ya, wilayah Flores menunjukkan kemajuan pendidikan, kapasitas organisasional, dan tata kelola desa yang lebih rapi daripada kawasan Timor Pedalaman dan Sumba kakak. Begitu. Ini fakta ya. Semua ini mengalir dari teologi yang tidak menolak kodrat manusia, tetapi mengajaknya untuk bekerja sama dengan rahmat dalam sejarah konkret, saudara-saudari. Nah, mari kita lihat kasus di Timor dan Sumba. Etika takdir dan ketegangan kultural, ya. Yang terjadi sebaliknya, saudara-saudari, di wilayah Timor Tengah Selatan, Timor Barat, dan Sumba yang mayoritas Protestan dengan warisan Zending Calvinis, kita menemukan beberapa fenomena yang layak dicermati ya. Tingginya angka kemiskinan dan putus sekolah. Fakta, terutama di desa-desa gemit yang minim kaderisasi dan kekurangan guru. Kami di Sepun desa tetangga di Nunhagniti itu mau tutup sudah sekolah gemit. Ya toh, Pak Pendeta dong. Banyak sekolah Protestan gulung tikar karena tidak adanya dukungan lembaga religius. Iya kan? Setuju.
Kita di Timur setuju. Lembaga religiusan ada. Kalau Katolik misalnya ada suster dia biara sendiri, ada frater biaranya sendiri, itu bisa mendukung. Di situ mau cari di mana? Semua orang urus dia punya. Siapa mau urus itu di sekolah? Ya, harus kita terima kenyataan. Kemudian spiritualitas yang cenderung individualistik dan eskatologis, tanpa jangkauan sosial yang mapan. Kerja sosial gereja dibatasi pada ranah rohani tanpa ekosistem karitatif. Ekosistemnya mau dibangun seperti apa ya? Karena sola fide kan, yang penting saya subjektif, terus mau gabung terlalu mau buat gereja saya tidak terlalu penting, mau buat apa? Penguatannya tidak ada, penguatan komunal. Maksudnya fenomena ini harus kita cermati bersama. Absennya infrastruktur karitatif sistemik, ya, tidak ada rumah sakit Protestan yang bertahan lama, klinik Protestan juga jarang. Minimnya panti asuhan atau pusat pendidikan yang mandiri, itu paling dapat di kota, di kampung-kampung sana ada Protestan yang berani buat. Dan ketergantungan besar pada bantuan pemerintah, ya. Hal ini mencerminkan buah dari sistem teologi yang tidak mendorong partisipasi aktif dalam penyelamatan sejarah, karena dalam logika Calvinistik karya sosial tidak menyelamatkan, ya. Hanya menjadi buah dari pemilihan Allah jika memang sudah terpilih. Jadi memang tidak kuat. Tunggu kapan saya terpilih supaya saya menghasilkan buah perbuatan. Pantas kami di bagian beberapa daerah ini sudah maju-maju karena itu tuh. Maka saudara-saudariku, tidak heran jika di beberapa desa kita mendapati kerajinan ibadah tetapi kemiskinan struktural. Doa-doa panjang di rumah ibadah berdiri berdampingan dengan jalan rusak, anak putus sekolah, dan pertikaian adat yang tidak selesai, ya. Begitu saudara. Kemudian ada kasus nyata kami di Soe, saya orang Soe, TTS dan kemiskinan struktural, Kabupaten Timur Tengah Selatan, wilayah dengan lebih dari 88% penduduk Protestan. Secara statistik hampir selalu berada di urutan tertinggi dalam angka kemiskinan dan gizi buruk di NTT. Lihat data sendiri, ini bukan fitnah. Sekalipun masyarakat religius dan setia beribadah, tidak tampak kesinambungan antara iman dan pembangunan sosial, ya. Bandingkan dengan Larantuka atau Maumere, di mana keberadaan kongregasi Katolik membentuk habitus kebudayaan integral yang menyatukan iman, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia seutuhnya, ya. Jadi mari kita refleksikan bersama, ya. Teologi mewujud dalam struktur sosial. Perbedaan seperti ini tidak dapat disederhanakan semata-mata dari agama, ya. Tetapi struktur teologis menentukan struktur etis. Konsep kita tentang Tuhan dan manusia itu menentukan tindakan kita mau buat apa. Dan struktur etis itu membentuk habitus sosial, kebiasaan masyarakat, ya. Ketika sebuah sistem menolak kerja sebagai jalan keselamatan, dia akan gagal membangun motivasi komunal jangka panjang, ya. Predestinasi ala Calvin menyuburkan budaya spiritual yang berorientasi pada pemisahan mutlak antara yang terpilih dan yang tidak. Dan jika ini diterjemahkan ke dalam masyarakat, akan lahir elitisme rohani, keengganan bertanggung jawab pada sesama, dan sikap fatalistik terhadap struktur penderitaan, ya. Dia biar miskin, tidak maju-maju, tapi pasrah saja, mau buat apa juga. Kan sola fide, sola gratia, ya, sola scriptura, selesai. Sebaliknya, Thomisme Katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah jalan partisipatif, mengambil bagian, dan setiap bentuk pelayanan, pendidikan, pengorbanan sosial adalah partisipasi dalam karya keselamatan Allah. Maka Thomistik ini memunculkan budaya sosial yang menubuhkan, membuat iman bertumbuh di dalam sejarah, ya. Jadi saudara-saudariku, bola panas di tangan Anda sendiri. Mau dibuang ke Aquinas atau dibuang ke Calvin? Kalau mau dibuang ke Aquinas, jelas kamu harus kembali ke dalam gereja Katolik. Gereja Katolik tetap menanti Anda. Semua orang Kristen itu pada akhirnya akan menjadi Katolik. So,
Are we still in the jungle of Protestantism? I'm not sure. Are.